day 3 kita jalan-jalan dulu. Terus hari ini kita mau ke Wangping Street. Oke, let's go. Sekarang aku keluar udah jam 9.24, tapi udaranya masih dingin banget. Sekarang itu 28 derajat. Adem sih. Nggak kayak kemarin. Kalau kemarin kan jam 9 lewat 10 atau jam 9 aja udah mulai panas. Kalau ini masih adem. Mungkin beda tempat, beda kali ya udaranya. Jadi jam 9 pagi kayak gini tuh toko-toko sebenarnya pada belum buka. Ada beberapa yang udah buka, ada yang belum. Tapi jalanan udah lumayan ramai. Tuh, mobil udah banyak banget ya kan. Jadi di depan aku ini ada tempat gaming, tempat lombanya guys. Namanya Surreal. Itu tempat lomba yang kemarin aku datengin. Terus dia itu lombanya sampai tanggal 16. Jadi hari ini juga masih ada. Oke, follow for more. Itu tempat lombanya namanya Surya. Aku baru aja lewatin sekolah di Cenggu. Nggak gitu kelihatan sih soalnya ada pagar ya. Soalnya nggak bisa masuk. Dari tadi aku ngelewatin bank, aku jadi kepikiran buat share ke kalian tentang bank. Jadi kalau di China ini orang internasional kalau buka bank itu biasanya buka dua bank, ada BOC sama ICBC. Nah, BOC itu Bank of China, ICBC itu cabangnya juga ada di Indonesia. Nah, biasanya lebih gampang buka ICBC kalau buat orang internasional karena dokumen yang diperlukan nggak ribet. Kalau BOC kadang-kadang suka minta NPWP segala, bukti pembayaran pajak walaupun kita misalnya masih student ya. Terus diminta bukti pembayaran pajak, kan ribet banget ya. Makanya kemarin itu aku bukanya ICBC. Nah, BOC aku juga punya, tapi bukanya di cabang lain yang jauh dari sekolah di Shanghai. Waktu itu kan aku sekolah di Shanghai. Bukanya di tengah kota, nah itu lebih gampang dapetnya. Nah, depan aku ini ada Tami Shenseng. Tami Shenseng itu makanan prasmanan yang terkenal banget di Cina. Enak. Ini makanan prasmanan di Cina, terus harganya juga terjangkau. Dia itu kayak makanan kantin gitu jadinya, tapi enak makanannya, lumayan buat makanan sehari-hari. Oke banget, nggak yang dibilang kayak so bad. Terus kalau yang enak banget juga enggak, tapi dia makanannya bersih. Yang penting higienis ya kan. Nah, kita masih ada 12 menit lagi buat nyampe ke Wangping. Ini aku lewatin banyak toko-toko kecil, ada restoran, ada perumahan, terus ada toko buah juga, terus ada hotel di sini. Nah, Quanxi Hotel ini kalau menurut aku sih hotel teroke ya. Maksudnya dia itu middle class, terus bersih banget. Jadi nggak ada tuh yang namanya zong gitu. Kalau misalnya kalian ke China, boleh sih tinggal di Quanxi Hotel. Kalau misalnya nggak mau tinggal di tempat yang terlalu luxury kayak gitu, yang middle class aja cukup, boleh ke Quanxi Hotel. Itu di seluruh kota, di seluruh China ada. Dan dia standarnya udah standar oke banget sih kalau menurut aku. Dan kamarnya juga beda-beda ya, ada yang kecil, ada yang gede, tergantung letak-letaknya. Dia kamarnya ada yang sampai 40 meter square juga, luas banget dan bagus dan bersih banget. Mau kecil, mau gede, mau luas, mau yang areanya kecil, itu semuanya bagus sih. Semuanya bersih dan bagus. Nih di sebelahku ada satu yang namanya Dikos. Nah, si Dikos ini tuh dia kayak KFC gitu. Soalnya kan kalau misalnya KFC sama McD di China itu biasanya non halal ya. Nah, kalau si Dikos ini halal dan dia itu ayamnya gede-gede. Ayam pentongnya gitu ya, gede banget. Lebih gede daripada telapak tangan kita. Pokoknya makannya puas deh. Dia itu nggak ada menu porknya. Tapi kalau misalnya 100% halal, no pork, no lard, aku juga nggak bisa 100% jamin. Cuman dia makanannya nggak ada pork. Kalau McD, KFC kan dia masih ada daging porknya gitu kadang-kadang kalau di China. Kalau di Kos ini nggak ada. Jadi aman. Oke, sekarang ini aku udah nyampe di Wangping Road. Nih tulisan Wangping Cie. Nah, Wangping Cie ini kebanyakan sih makanan. Ini ada restoran siomay. Jadi dia ciri khasnya itu siomay.
Terus dia lumayan banyak orang sih. Oh, jadi di sini semuanya toko-toko makanan, restoran. Tapi ini sekarang padahal udah jam 10 ya, 9:59, tapi masih banyak yang belum buka. Cuman beberapa toko doang yang buka, dan yang udah buka itu juga dikit orangnya, pelanggannya dikit. Jadi emang ya Chengdu itu terlalu santuy ya. Mereka punya lifestyle itu yang santai banget. Jam 10 aja masih belum banyak yang belum buka. Kalau di Shanghai itu udah pasti jam 10 itu biasanya udah buka restoran-restoran. Kalau di Chengdu beda. Nah, si Wangpingji ini kalau misalnya ke tengah kota, dia jalan kaki itu 23 menit. Kalau misalnya naik mobil, kira-kira perjalanannya 15 menit, jadi lumayan deket ya guys. Jadi kalau misalnya nggak mau makan yang terlalu mahal di tengah kota, di Chunxi Road itu kan pedestrian street ya, jadi pasti harganya lebih tinggi. Nah, kalian bisa nih makan-makan dulu di Wangpingji. Banyak banget tuh restoran. Dari kios-kios kecil sampai restoran yang terkenal, sampai restoran yang harganya lumayan agak lebih menengah ke atas, itu semua ada di sini. Nah, ini ada satu gang buat city walk di Wangpingji ini. Jadi dia itu kayaknya bukanya lebih sorean gitu deh. Sekarang masih pada tutup. Tuh, toko-tokonya gitu. Terus ada Haibei. Terus ada roti Jepang-Jepangan, es krim Jepang. Kalau buat jalan kaki di sini enak sih. Tapi dia kalau sekarang jam 10:09 itu toko-toko pada belum buka. Sayang banget. Terus ada si panda. Chengdu. Lucu ya guys. Moko. Wah, lihat deh di depan ada apa? Depan aku itu ada satu tembok, gambarnya panda gede banget. Terus itu juga salah satu check-in point. Salah satu check-in point di Chengdu. Biasanya orang suka foto di sini. Lihat. Oh, keren banget. Ini deket Hotel Atur. Ini dia gambarnya di tembok Banrat Hotel. Jadi di sini dalam juga lumayan ya, ada hotel ya guys. Atur Hotel. Terus itu gambarnya. Yeay, aku ketemu lagi satu check-in point di sini. Ada tulisan Wangpingji di temboknya. Tada! I'm here. Oke guys, kemarin itu kan aku ada bilang di MRT-nya Chengdu itu biasanya ada sediain sarapan. Nah, sekarang aku mau kasih lihat kalian sarapan itu kayak gimana, dan aku harap masih ada ya. Ini udah jam 10:30. Let's see. 你好，来一份茶叶蛋和鲜肉包。鲜肉包没有了，现在只有蒸饺、花卷，还有酸菜粉。多少？ 2块。谢。 302 元。 Oke guys, di belakang aku ini ada banyak sepeda ya. Jadi sepeda ini sepeda kungkung Xiaotong. Jadi dia itu public transport. Nah, terus cara pakainya itu kalau misalnya warna biru itu scan-nya pakai Alipay. Jadi dia hitungnya per jarak kita. Jadi starting from 2 RMB biasanya. Nah, sepeda ini ada warna-warni, ada yang biru, ada yang hijau, ada yang kuning. Kalau yang biru itu kan dia aku bilang Alipay. Kalau misalnya yang kuning itu Meituan, kalau yang hijau itu WeChat. Oke, sekarang next destination adalah Yulin Road. Nah, jadi di Yulin ini itu kayak pasar makanan kayak gitu, ada banyak jualan makanan street food gitu. Terus yang terkenal itu ada Jiantao Tuto. Jadi kentang masih gede-gede gitu, dipotong kayak potong 4 atau potong 6. Terus dia digoreng pakai minyak panas banget kayak gitu. Deep fry, terus digunting-gunting. Terus ada miping. Itu terbuat dari jagung, kue jagung. Terus ada cinikau itu kayak
kue dari beras, kue beras, terus dalamnya ada red bean. Nah, sekarang kita mau ke situ, terus sekitar jalan kaki 8 menit lagi sampai. Oke, see you, follow me. Nah, ada satu hal yang mau aku sharing yang terbenak di pikiran aku. Kan Chengdu itu kan ciri khas kotanya dengan panda ya. Jadi ciri khas kota Chengdu itu panda. Nah, panda itu kan dia slow pace, terus suka santai-santai, suka dingin gitu kan. Nah, orang Chengdu sendiri ini juga pace hidupnya tuh slow pace living, terus sukanya santai, nggak tergesa-gesa. Terus yang uniknya itu adalah kok bisa ya sama ya. Jadi ciri khas kota Chengdu itu si binatangnya panda, terus orang-orangnya juga ikut-ikutan slow pace living kayak si panda gitu. Jadi kayak cocok gitu ya, kayak lucu aja gitu, unik. Terus menurut aku enak juga sih kalau misalnya bisa kayak gitu ya. Kalau misalnya China itu kan terkenalnya dengan orang-orangnya yang giat, terus fast pace living, teknologi maju segala macam. Itu benar, di kota-kota besar emang seperti itu. Tapi di Chengdu sendiri ini berbeda guys. Dia agak beda, dia itu nggak yang tergesa-gesa. Terus orang-orangnya juga sopan-sopan, nggak yang brutal, nggak yang kayak tergesa-gesa gitu. Terus baik deh pokoknya. Nah, tadi itu kalian dengar mungkin ada suara orang Tiongkok yang lagi teriak-teriak gitu ya. Itu bukan teriak-teriak ya guys, itu lagi manggil orang. Emang suaranya kenceng dan bukannya galak. Emang orang sini emang kebanyakan kayak gitu. Ya itu suaranya kenceng, kalau manggil orang langsung kayak woi kayak gitu. Jadi ya seperti itulah. Tapi kalau misalnya yang lebih terdidik kayak di kantoran kayak gitu enggak sih, enggak kayak gitu. Ini karena kan emang deket pasar aja ya, jadi emang situasinya kondisinya berisik. Oke, aku udah sampai di Lin Songhe Shichang. Jadi dia itu jual snack street food ya, pasti lihat. Jadi dia itu kayak pasar gitu ya guys, tapi banyak makanan. Terus unik sih, kita cobain yuk. Nah, toko pertama yang kita mau datengin itu si Yumiping, itu yang kue dari jagung. Let's try. 来一个玉米饼，一个，支付宝到账1元。谢谢。Dapat. Kita pesen satu dulu ya guys, soalnya kan kita mau coba. Oke, ini jadi makanan ciri khas Chengdu itu adalah kepala kelinci. Dia tulisannya kepala kelinci. Nah, jadi dia itu kepala kelinci diawetin, terus dibumbuin. Jadi makan kering kayak gitu, yang udah berbumbu. Tapi kayak kasihan banget ya, masa kepala kelinci dimakan guys. Terus kata orang Chengdu sendiri, sebenarnya kenapa makanan ciri khas Chengdu ini si kepala kelinci itu gara-gara kota lain itu nggak bisa terima makan kepala kelinci. Mereka kayak pokoknya nggak kemakan aja lah gitu. Makanya yang bisa kejual itu cuman ke orang Chengdu doang, ke orang Sichuan. Nah, jadi kalau misalnya habis dari Sichuan, terus bawa pulang oleh-oleh, biasanya orang suka bawa pulang si kepala kelinci itu. Gitu. Unik ya guys, kayak kasihan juga sih. Terus selain itu, makanan ciri khas Chengdu itu juga ada cuan-cuan sama kuo-kuo. Cuan-cuan itu kayak sate-satean, terus kuo-kuo itu hotpot. Terus makanan Chengdu itu karena Chengdu itu di provinsi Sichuan, nah itu makanannya itu biasanya pedes, kayak mirip Chongqing gitu. Chongqing kan juga ciri khasnya pedes ya. Nah si Chengdu ini, Sichuan ini, dia juga makanannya pedes. Tapi kalau Chongqing sendiri itu bukan daerah Sichuan ya. Nah tapi kalau provinsi Sichuan itu emang biasanya makanannya pedes. Nah terus di Chengdu ini dia walaupun agak panas ya sekarang, tapi di dekat Chengdu ini, di daerah provinsi Sichuan juga, itu ada satu tempat pegunungan yang asri banget kayak gitu. Terus dia itu udaranya itu lebih adem, lebih dingin kayak gitu. Dari belasan derajat, rata-rata belasan derajat lah. Namanya Bipengko.
Nah, next stop kita mau ke Guizhou Yun Yang Yang Mi Fan. Itu jadi kayak sticky rice-nya Guizhou. Terus dia isiannya ada banyak. Dia rasanya asin biasanya, asin-asin pedes kayak gitu. Tapi sekarang aku lagi nggak pengen makan pedes sih, jadi aku nanti mungkin minta nggak pakai cabe, nggak pakai chili oil. Let's try. Jadi kayak pasar gitu ya bentukannya. Terus ada terus di sini ada jual arang. Araknya toples gede-gede kayak gini. Kita otw ke sticky rice Guizhou. Ini daerah cabai-cabean. Banyak banget jual cabai. Karena yang aku tadi bilang makanan khas Sichuan itu kan pedes ya. Jadi aku nyasar ke dalam pasar guys. Sebenarnya harusnya di luar makanannya. Tuh. Ada mie laoshu, jianbao tudou. Itu dua-duanya makanan khas ini. Mie laoshu sama jianbao tudou. Terus makanan khas ini juga ada tan. Ramai banget.最贵6块，就这些拼的话，这个就是5块钱。像它这个就是芝士肉做的这种，然后加的薄脆，也是5块。对，这个。好，谢谢。Oke, jadi udah ada ini Tan Hongkao. Ini tokonya di belakang. Ngantri banget guys. Terus aku pesen yang rousong芝士脆皮. Rousong itu abon, terus 芝士 itu keju, 脆皮-nya itu kayak crumbles kayak gitu. Meleleh guys ininya, kejunya. Kita coba. Ini panas banget sih. Basically dia luarnya itu crunchy, terus dalamnya itu soft. Dia itu kayak kue gitu sih, kayak kue. Ini enak sih. Pesannya yang asin aku. Terus dia ada yang menu manisnya juga, tapi I'm not interested today. Jadi aku pesannya yang asin karena aku demen keju. Tuh. Enak banget. Oke, jadi sekarang ini aku di Fangcao Street. Nah, ini tuh dekat sama tadi Yunqi. Nah, ini juga Mas Visit Place, itu banyak coffee shop. Terus tadi ada toko-toko lucu-lucu juga. Pokoknya worth it sih. Saya boleh lah jalan-jalan sekalian kesini kalau tadi habis dari Yunqi. Nih sekarang lagi OTW ke beli Chinmikao yang tadi aku bilang kue beras isi hongtou itu kacang merah. Let's go. Jadi tadi aku nggak kedapetan makan yang numifan karena tadi itu katanya libur 3 hari. Jadi kan aku tersesat masuk ke pasar ya. Aku tanya orang tuh katanya, oh letaknya di depan, tapi aku nggak nemu. Tentu lah ya, udah pasti lah ya, soalnya libur 3 hari guys, ternyata tadi ada notisnya. Sayang banget. Ya sudah, kita sekarang explore. Kita cobain Chinmikao ke. Oke, kita sudah sampai di Chinmikao. Tuh di belakang Chinmikao itu ini Chinmikao tuh. Oke, kita ke Chinmikao.
kita sudah dapet ini. Kalau aku pesen yang rasa matcha, jadi yang warnanya hijau ya guys. Terus ternyata dia harganya itu adalah 13 RMB, tapi nggak apa, kita cobain aja. Kita cek. Oke, let's try. Dia itu wangi kayak kue beras gitu. Terus dalamnya itu ada butter. Tuh ada butter sama ada kacang merah. Jadi butternya itu asin, salted butter. Terus kacang merahnya manis. Terus kuenya di luar ini wangi-wangi beras sama matcha dikit. Terus manisnya juga dikit doang. Jadi ini pas sih, kombinasi yang pas. Terus dia gede, ngenyangin sih ini. Oke, kita udah nyampe hotel. Terus kita baru coba si Yumi Ping pancake jagung ini. Soalnya tadi itu panas banget, jadi belum sempat aku makan. Coba ya. Dia tuh wangi jagung banget. Terus kayak ada wangi mentega. Ini kayak kue Indonesia yang kue apa ya? Yang digerobak-gerobak itu. Enak banget. Wangi. Murah lagi. Satunya cuma 1 RMB. Which is 2.500. 2.500-an. Enak. Terus dia itu manis, gak gitu manis. Terus manisnya manis jagung kayak gitu. Mungkin ada tambah dikit gula gitu sih. Ada kerasa gula dikit. Tapi wangi banget. Enak. Recommended banget yang ini.